Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Haris, NRP 203 620 1026 dari TRKBAC. Nah, mari kita belajar Python. Nah, Python diciptakan oleh Guido van Rossum pertama kali di Centrum Wiskunde dan Informatika atau CWI di Belanda pada awal tahun 1990-an. Bahasa Python terinspirasi dari bahasa pemrograman ABC. Sampai sekarang, Guido masih menjadi penulis utama untuk Python, meskipun bersifat open source, sehingga ribuan orang juga berkontribusi dalam pengembangannya. Di tahun 1995, Guido melanjutkan pembuatan Python di Corporation for National Research Initiative atau CNRI di Virginia, Amerika, di mana dia merilis beberapa versi dari Python. Nah, nama Python sendiri tidak berasal dari nama ular yang kita kenal atau kita jumpai di taman bermain. Guido adalah penggemar grup komedi Inggris bernama Monty Python. Lalu ia kemudian menamai bahasa ciptaannya dengan nama Python sesuai dengan grup komedi Inggris yang ia sukai. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang cara instalasi Python. Yang pertama, download installer Python di situs https://www.python.org/download. Nah, di sini kita menggunakan Python versi 3.4. Bila Anda bingung yang mana linknya, silahkan langsung klik saja pada link yang tertera di sini. Nah, silahkan pilih apakah Anda mau menggunakan versi 32 bit atau 64 bit. Itu disesuaikan dengan apa yang ada di komputer Anda. Nah, ketika sudah di-download, maka tunggu hingga proses download selesai. Setelah selesai, buka folder tempat di mana Python terdownload. Nah, biasanya bila menggunakan Windows, program terdownload akan masuk ke dalam folder download. Bila sudah ketemu, klik 2 kali, maka akan muncul halaman peringatan bila Anda menggunakan Windows 7. Nah, lalu klik saja Run. Selanjutnya akan muncul kotak dialog seperti berikut. Kemudian klik Next dan tunggu sampai proses instalasi selesai. Nah, bila sudah selesai, akan keluar kotak dialog sebagai berikut. Hal ini menandakan bahwa Python sudah terinstal di komputer Anda dan sudah siap untuk digunakan. Maka di sini tinggal klik Finish. Sintaks dasar Python. Yang pertama, statement atau pernyataan di Python. Semua perintah yang bisa dieksekusi oleh Python disebut statement. Misalnya, A sama dengan 1 adalah sebuah statement penugasan. Selain statement penugasan, ada statement lain seperti statement if, statement for, dan lain sebagainya yang nanti akan kita bahas di menit-menit berikutnya. Yang kedua ada statement multibaris. Di Python, akhir dari sebuah statement adalah karakter baris baru atau new line. Kita dapat membuat sebuah statement yang terdiri dari beberapa baris dengan menggunakan tanda backslash. Nah, misalnya di sini ada A sama dengan panjang 1 ditambah panjang 2 ditambah backslash untuk membuat line baru, multi baris baru, panjang 3 ditambah backslash panjang 4. Yang ketiga ada baris dan indentasi. Python tidak menggunakan tanda kurung kurawal untuk menandai blok atau grup kode. Blok kode di Python menggunakan tanda indentasi spasi. Jumlah spasi untuk setiap baris yang ada di dalam satu blok kode harus sama. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada if nilai kurang dari sama dengan 5. Print nilai merah, kemudian print tidak lulus. Jika kita memasukkan nilai di bawah 5, maka yang akan muncul adalah nilai merah dan tidak lulus. Nah, else di sini print nilai biru, kemudian print lulus. Else ini jika nilai lebih dari 5, maka yang akan keluar adalah nilai biru dan lulus. Nah, di sini jika
benar, print jawab benar. Nah, jika salah, print jawab salah. Nah, di sini sintaks error. Kenapa error? Karena di sini ada spasi yang tidak sama. Print di sini harusnya sejajar dengan apa yang ada di print atas ini. Tanda kutip di Python. Nah, Python menggunakan tanda kutip tunggal, ganda, maupun triple. Untuk menandai string, sepanjang stringnya diawali oleh tanda kutip yang sama di awal dan di akhir string. Nah, contohnya di sini ada kata sama dengan tanda kutip 1, kemudian kata. Di akhir juga dikasih tanda kutip 1. Kemudian kalimat, karena ini kalimat maka kita akan menggunakan tanda kutip 2 di awal dan di akhirnya. Sedangkan untuk paragraf, di sini kita menggunakan 3 tanda kutip di awal dan 3 tanda kutip di akhir. Nah, di sini juga ada penjelasan tanda kutip 3 digunakan untuk string multi baris. Artinya barisnya lebih dari 1, seperti contoh pada gambar di samping. Kemudian ada komentar di Python. Nah, tanda pagar digunakan untuk menandai komentar di Python. Komentar tidak akan diproses oleh interpreter Python. Komentar hanya berguna untuk programmer untuk memudahkan memahami maksud dari kode atau membuat judul. Nah, di sini ada contohnya. Komentar pertama. Komentar di sini tidak akan dijalankan atau di running oleh program Python. Kemudian print hello world. Nah, ini adalah program yang akan dijalankan oleh Python. Maka hasil runningnya adalah hello world. Kemudian ada tipe data pada Python. Python memiliki 6 tipe data standar atau paling sering digunakan, yaitu yang pertama bilangan atau number, yang kedua string, yang ketiga list, yang keempat tuple, yang kelima set, dan yang keenam dictionary. Yang pertama bilangan atau number. Tipe bilangan yang umum ada 2, yaitu tipe integer dan tipe float. Integer adalah bilangan bulat, sedangkan float adalah bilangan pecahan. Ada juga bilangan kompleks, yaitu bilangan yang melibatkan lebih dari satu variabel. Nah, contohnya di sini ada sebuah script x sama dengan 5, print x. Kemudian tipenya adalah ini adalah sebuah kalimat. Nah, di sini ada tipe x. Tipe x adalah program untuk menjalankan perintah ini x untuk mengidentifikasi tipe dari nilai x. Maka hasil runningnya adalah sebagai berikut. 5, tipenya adalah kelas integer. Kenapa integer? Karena nilainya bilangan tunggal. Kemudian yang 2.0 tipenya adalah float, karena di sini float itu adalah bilangan pecahan. Kemudian di sini ada x1, x sama dengan 1 ditambah 2 plus j. Nah, ini merupakan tipe bilangan kompleks karena melibatkan lebih dari satu variabel. Ada di sini ada variabel x, kemudian 1 juga ada tambah, kemudian juga j. Yang kedua adalah string. String adalah satu atau serangkaian karakter yang diletakkan di antara tanda kutip, baik tanda kutip tunggal, tanda kutip ganda, huruf, angka, maupun karakter lainnya yang digabung menjadi teks adalah contoh string. String adalah tipe data yang anggotanya berurut dan memiliki indeks. Indeks dimulai dari angka 0 bila dimulai dari depan dan -1 bila indeks dari belakang. Tiap karakter bisa diakses menggunakan indeksnya dengan format nama string, tutup kurung, kemudian indeks. Pada string juga bisa dilakukan slicing atau mengakses kelompok substring dengan format nama string, buka kurung, awal, titik 2, dan akhir, tutup kurung. Untuk jelasnya bisa diperhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada contoh script. Di sini ada kalimat sama dengan nama saya Umar. Nah, print kalimat, maka yang akan muncul adalah nama saya Umar. Kemudian print kalimat 0, maka akan terprint n. Nah, di sini nilai n ini adalah 0, A1,
M2, kemudian A3 dan seterusnya. Kemudian print kalimat -1. Nah, di sini print yang akan di-print adalah karakter terakhir, maka di sini akan terprint huruf R. Kemudian print kalimat 4:7. Nah, di sini artinya print dari indeks 4 sampai dengan 6. Nilai 7-nya tidak dimasukkan, maka yang akan terprint adalah AYA. 0, 1, 2. 0, 1, 2, 3. Kemudian 4. Kemudian 5, 6, 7. AYA. Kemudian print kalimat buka kurung .24 tutup kurung. Nah, di sini akan di-print dari indeks 0 sampai dengan 3. 4-nya tidak dimasukkan. Maka yang akan terprint adalah nama. 0, 1, 2, 3. Yang ketiga ada list. List adalah tipe data yang berisi item yang berurut, seperti halnya tipe data string. Tiap item anggotanya list memiliki indeks yang sesuai dengan urutannya. Indeks dimulai dari 0 dan bukan dari 1. List bisa berisi anggota dengan tipe yang sama maupun berbeda. Untuk mendeklarasikan list digunakan tanda kurung siku atau tegak, atau dalam Inggrisnya itu square brackets. Dan masing-masing anggotanya dipisahkan oleh tanda koma. Contoh script, di sini ada nilai A sama dengan buka kurung siku 5, 10, 15, 20 sampai dengan 40, kemudian tutup kurung siku. Nah, di sini ada pagar, artinya komentar A buka kurung 2 tutup kurung sama dengan 15. Nah, ini maksudnya apa? Di sini adalah merupakan output. Nah, di sini outputnya sama kan, A 2 sama dengan 15. Nah, di sini kenapa nilai 2 15? Karena 5 di sini merupakan nilai 0, 10 nilainya 2, yang 15 urutan ke 3. 5 urutan 0, 10 urutan ke 1, 15 urutan ke 3. Maka yang akan tercetak adalah 15. Kemudian print A buka kurung siku 0.2, 3 tutup kurung siku. Maka yang akan terprint adalah 30, 35 dan 40. Nah, di sini akan diprint dari akhir 3 huruf atau 3 angka di akhir. Kemudian ada print A, kemudian buka kurung siku 5.2 tutup kurung siku. Nah, di sini maka yang akan terprint adalah 30, 35 dan 40. Oh, maaf, yang 3 tadi A buka kurung siku 0.2, 3 tutup kurung siku adalah 5, 10, 15. Di sini 5, 10, 15 yang di bagian awal. Kemudian kalau 5 terus tanda titik 2, maka yang akan dihasilkan adalah di akhir berupa 30, 35 dan 40. Yang keempat adalah tabel. Tabel adalah jenis data yang mirip dengan list. Perbedaannya dengan list adalah anggotanya tidak bisa diubah, dalam kurung immutable, atau anggotanya itu permanen. List bersifat mutable, sedangkan tabel bersifat immutable. Sekali tabel dibuat, maka isinya tidak bisa dimodifikasi lagi. Tabel dideklarasikan dengan menggunakan tanda kurung biasa atau tanda kurung lengkung, dan anggotanya dipisahkan oleh tanda koma. Tabel berguna untuk data yang dimaksudkan tidak diubah isinya. Nah, maksudnya itu ketika kita menggunakan tabel, berarti kita tahu bahwa data yang ada di tabel itu tidak bisa diubah nilainya. Seperti halnya list, kita bisa mengakses anggota tabel dengan menggunakan indeksnya. Nah, di sini ada contoh script. Di sini ada white sama dengan buka kurung 255, 255, spasi 255. Nah, di sini ada red juga sama nilainya seperti ini.
255,0,0. Nah, di sini ada print white. Maka yang akan muncul adalah ini. Buka kurung 255,255,255 tutup kurung. Kemudian print red 0. Nilai 0 di sini yang akan teridentifikasi adalah 255. Di sini 255 adalah nilai urutan ke 0, 0 di sini urutan kedua, dan 0 di sini atau 0 terakhir urutan ketiga. Kemudian ada print red terus 1. Di sini maksudnya adalah yang akan di print atau dijalankan oleh sebuah programnya adalah nilai 0. Kenapa nilai 0? Karena 255 adalah urutan ke 0 dan 0 di sini adalah urutan ke 1. Yang kelima ada set. Set adalah salah satu tipe data di Python yang tidak berurut atau unordered. Set memiliki anggota yang unik, tidak ada duplikasi. Jadi misalnya kalau kita meletakkan dua anggota yang sama di dalam satu set, maka otomatis set akan menghilangkan salah satunya. Set bisa digunakan untuk melakukan operasi himpunan matematika seperti gabungan, irisan, selisih, dan komplement. Set dibuat dengan meletakkan anggota-anggotanya di dalam tanda kurung kurawal, dipisahkan menggunakan tanda koma. Kita juga bisa membuat set dari list dengan memasukkan list ke dalam fungsi set. Set bisa berisi data campuran baik integer, float, string, dan lain sebagainya. Akan tetapi set tidak bisa berisi list, berisi set, dan dictionary. Yang keenam ada dictionary. Nah, dictionary adalah tipe data yang tiap anggotanya terdiri dari pasangan kunci-kunci, dari pasangan kunci nilai. Mirip dengan kamus di mana ada kata dan arti. Dictionary umumnya dipakai untuk data yang besar dan untuk mengakses anggota data secara acak. Anggota dictionary tidak memiliki indeks. Dictionary dideklarasikan dengan menggunakan tanda kurung kurawal, di mana anggotanya memiliki bentuk kunci dan nilai atau key.2 value. Dan tiap anggota dipisah tanda koma. Kunci dan nilainya bisa memiliki tipe sembarang. Nah, untuk mengakses nilai dari anggota dictionary, kita menggunakan key-nya. Nah, contoh script di sini adalah D sama dengan buka kurung kurawal 1, kemudian di sini ada bagi 1, ini merupakan key-nya, kemudian di sini ada 1, ini merupakan value. Nah, 1 di sini merupakan key dan nilai 1 ini merupakan value. Kemudian koma 2 di sini merupakan value atau angka, dan tanda kutip 2 di sini merupakan kuncinya. Dan juga koma 3 di sini merupakan key atau kunci, kemudian 3 di sini merupakan value atau nilainya. Nah, di sini akan terjadi error. Kenapa error? Karena D yang di print adalah berupa tipe data D, sedangkan tipe ini tidak teridentifikasi, maka di sini akan terjadi error. Nah, gimana caranya supaya tidak error? Maka yang benar adalah print kemudian langsung D buka kurung siku 3 terus kurung tutup kurung siku tanpa menuliskan tipe. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart. Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Flowchart berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Selain itu, dengan menggunakan bagan alur atau flowchart, proses dari sebuah program akan lebih jelas, ringkas, dan mengurangi kemungkinan untuk salah penafsiran. Penggunaan flowchart dalam dunia pemrograman juga merupakan cara yang bagus untuk menghubungkan antara kebutuhan teknis dan non-teknis.
Nah, di sini ada simbol flowchart. Yang pertama ada simbol terminator atau simbol awal atau akhiran. Kemudian yang kedua ada simbol proses yang merupakan mendefinisikan sebuah proses dalam pemrograman. Kemudian yang ketiga ada simbol dokumen berupa printout. Yang keempat ada decision atau keputusan. Yang kelima ada data berupa input dan output, contohnya feedback dari pelanggan. Outputnya adalah desain produk baru. Kemudian ada on-page reference atau konektor, merupakan penghubung alur dalam halaman yang sama. Yang ketujuh ada off-page reference atau off-page konektor, berfungsi sebagai penghubung alur dalam halaman yang berbeda. Kemudian ada flow atau tanda panah. Di sini akan difungsikan sebagai alur dalam konsep atau prosedur. Nah, di sini ada contoh flowchart sederhana bagi tentang cara pembuatan kopi. Di sini ada simbol terminator. Di sini kita isi dengan mulai, maka ini akan menjadi terminator awal. Kemudian ada input. Input yang pertama adalah masukkan kopi 1 sendok teh. Input yang kedua, masukkan gula 1 sendok teh. Kemudian di sini akan prosesnya berupa diaduk dengan rata atau aduk rata. Proses yang kedua, kemudian akan dicoba rasa dari kopi. Kemudian di sini akan lanjut ke decision atau keputusan, apakah kopi tersebut sudah manis atau belum. Jika belum, maka kita akan menambahkan 1 sendok gula. Kemudian kita balik lagi ke proses yang pertama. Setelah ditambahkan 1 sendok gula, maka kita aduk rata, kemudian dicoba rasa kopi. Kemudian kita memberi keputusan apakah ketika sudah ditambah 1 sendok gula sudah manis atau belum. Ketika sudah manis, maka akan keluar output berupa kopi siap disajikan. Kemudian di sini ada simbol terminator akhir yang diisi teks selesai. Kemudian ada operator pada Python. Operator adalah simbol tertentu yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika maupun logika. Misalnya adalah 2 ditambah 3. Di sini tanda plus atau tanda tambah adalah operator penjumlahan. 2 dan 3 adalah operan. Nah, Python memiliki sejumlah operator, yaitu yang pertama operator aritmatika, yang kedua operator perbandingan, yang ketiga operator penugasan, yang keempat operator logika, yang kelima operator bitwise, yang keenam operator identitas, dan yang ketujuh operator keanggotaan. Nah, di sini ada operator aritmatika. Operator aritmatika adalah sebuah operator yang digunakan untuk melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain sebagainya. Nah, berikut tabel yang menunjukkan jenis operator aritmatika. Di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, di sini ada bintang 2 atau di sini pemangkatan. Kemudian ada double slash, pembagian bulat yang menghasilkan hasil bagi tanpa koma. Kemudian ada modulus yang menghasilkan sisa dari 2 bilangan. Oke, di sini kita akan contohkan sebuah program aritmatika. Nah, di sini adalah menu dari tampilan Idle Shell Python 3.9. Kita klik file, kemudian berhubung saya sudah membuat sebuah programnya, maka kita tinggal pilih open atau pilih buka, kemudian kita cari folder di mana kita membuat atau menyimpan programnya. Nah, ini kita buka. Oke. Nah, di sini ada operator aritmatika. Kita fokus pada bagian ini saja. Nah, di sini kita masukkan sebuah variabel x sama dengan 10, kemudian y sama dengan 5. Berarti artinya adalah nilai x itu 10, nilai y adalah 5. Di sini print x ditambah y. Nah, merupakan operator penjumlahan. X min y merupakan pengurangan. X kali y merupakan operator perkalian. X bagi y merupakan pembagian. X double slash y, pembagian bulat.
yang menghasilkan hasil bagi tanpa koma. Kemudian ada X modulus Y. Modulus itu menghasilkan sisa dari pembagian dua bilangan. Kemudian ada X pangkat Y. Nah, kita coba run modul, maka ini kita fokus pada yang bagian ini saja, bagian ini operator aritmatika. Yang bawah ini tidak usah diperdulikan dulu. Nah, di sini ada X plus Y. X-nya 10, Y-nya 5, maka 10 ditambah 5 adalah nilainya 15. Kemudian X min Y 10 minus 5, maka di sini adalah nilainya 5. Kemudian X kali Y 10 dikali 5, maka nilainya 50. X dibagi Y 10 dibagi 5, maka nilainya 2. Kemudian X double slash Y, berarti ini maksudnya adalah 10 dibagi 5 adalah 2. Nah, apa bedanya dari 2 di atas? Nah, ini 2 di sini merupakan 2 dari pembagian 10 dan 5. Misal kita 11 bagi 5 pun hasilnya akan 2, akan tetapi di modulus nanti akan ada sisa. Nah, di sini berhubung 10 dan 5 itu hasilnya 2 dan tidak ada sisa, maka modulusnya 0. Nah, kita akan coba jika di sini nilainya 11, maka apa yang akan terjadi? Run. Nah, oke. Operator. Nah, di sini operator aritmatika. Nah, pada yang ini kita fokus yang ini. Nah, di sini ada X plus Y 11 ditambah 5 16, 11 dikurangi 5, 11 kurangi 5 6, 11 dikali 5 55. Nah, operator perbandingan adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Hasil dari perbandingan adalah true atau false, tergantung dari kondisi. Nah, di sini ada tampilan dari operator perbandingan, ada operator lebih dari, kurang dari, sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Nah, untuk memperjelas, mari kita lihat program operator perbandingan. Oke, di sini ada operator komparasi atau perbandingan. Dan di sini ada pagar atau komentar buat variabel A dan B dengan teknik sequence ordering. Nah, di sini kan tadi X sama dengan 11, Y sama dengan 5. Nah, di sini saya buat berbeda berupa A, B sama dengan 5, 10. Yang artinya nilai A sama dengan 5, nilai B sama dengan 10. Nah, di sini ada print A. Nah, di sini ada tanda kutip di sini agar supaya apa? Supaya ini simbol ini juga ketika di running dijalankan juga ada atau terdapat di programnya. Kemudian B sama dengan, nah ini A lebih dari B. Apakah A lebih dari B? Kemudian yang kedua adalah apakah A kurang dari B? Yang ketiga adalah apakah A sama dengan B? Terus yang selanjutnya adalah apakah A tidak sama dengan B. Kemudian selanjutnya ada apakah A lebih dari sama dengan B. Nah, kemudian di bawahnya juga apakah A kurang dari sama dengan B. Nah, nilai output atau nilai yang dihasilkan dari program ini berupa true atau false. Maka supaya lebih jelas kita jalankan program dari operator perbandingan. Oke, nah di sini ada komparasi atau operator perbandingan, maka kita fokus yang ada di sini saja, di sini. Nah, di sini 5 lebih dari 10, maka nilainya atau outputnya adalah false, salah. 5 lebih dari 10, 5 kurang dari 10, maka nilainya benar. 5 sama dengan 10, maka nilainya salah. 5 tidak sama dengan 10, maka nilainya benar. Kemudian 5 lebih dari sama dengan 10, maka nilainya salah karena 5 tidak lebih dari 10. Kemudian 5 kurang dari sama dengan 10, maka nilainya adalah true atau benar karena 5 memang kurang dari 10. Nah, kemudian ada operator penugasan.
Operator penugasan adalah operator yang digunakan untuk memberi nilai ke dalam variabel. Contohnya A sama dengan 7 adalah contoh operator penugasan yang memberi nilai 7 di kanan ke variabel A yang ada di kiri. Nah, di sini ada operatornya berubah sama dengan, plus sama dengan, minus sama dengan, kemudian bintang sama dengan. Nah, oke. Untuk lebih jelasnya kita juga akan masuk ke dalam program Python. Tekan run. Sini ada operator penugasan. Run modul. Oke. Kita perkecil saja. Kita fokuskan di operator penugasan. Nah, di sini. Oke, ini diabaikan saja. Kita fokus ke operator penugasan. Nah, di sini ada komentar penugasan pertama, A sama dengan 10. Print nilai A. Maka akan di print nilai 10. Print A plus sama dengan 5. Maka akan di print 15 karena nilai A 10 kemudian ditambahkan dengan 5, maka di sini hasilnya 15. Nah, kemudian A minus 3. 15 minus 3, maka hasilnya adalah 12. Nah, kemudian ada A dikali 6. 12 dikali 6, maka nilai di sini adalah 72. Nah, kemudian ada A dibanding 8, maka nilainya adalah 9. Kemudian A modulus 9 adalah nilainya 0. Karena 9 dibagi 9 0. Kemudian di sini ada A double black size 6 sama dengan di sini nilainya 0. Karena 0 dibagi dengan 6 adalah 0. Kemudian di sini ada A pangkat sama dengan 1. Di sini dipangkatkan karena nilainya sudah 0, dipangkatkan pun maka di sini akan tetap 0. Nah, kemudian ada operator logika. Operator logika adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi logika. Di sini bentukan operatornya ada AND, OR, dan juga NOT. Nah, di sini kalau AND penjelasannya adalah hasil akan benar jika kedua operannya bernilai benar. Yang OR hasilnya akan benar jika salah satu atau kedua operannya bernilai benar. Yang NOT hasilnya adalah benar jika operannya bernilai salah. Hasilnya akan benar jika operannya salah, kemudian sebaliknya hasilnya akan salah jika operannya benar. Itu berlaku di NOT. Untuk lebih jelasnya kita lihat programnya. Ini saya hapus dulu. Operator logika. Nah, ini operatornya adalah ini. Kita run. Oke, operator logika. Nah, ini operator logika. Yang ini ya. Nah, di sini print true dan true. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, ini nilainya benar. Kemudian di sini ada logika off. Print false untuk 1 lebih dari 5. Apakah 1 lebih dari 5? Tidak, maka di sini akan false. Kemudian print false or 5 lebih dari 2. Nah, di sini ada print logika not. Di sini not 1 lebih dari 5, kemudian 1 kurang dari 5. Nah, di sini 1 lebih dari 5 kan salah, maka nilainya akan true karena logika not apabila nilainya benar maka hasilnya salah, apabila nilainya salah hasilnya benar. Nah, di sini ada 1
kurang dari 5. Ini kan benar, maka di sini akan tertulis salah karena ini denote itu kebalikannya dari true maupun logika off. Nah, di sini ada operator bitwise. Operator bitwise adalah operator yang melakukan operasi bit terhadap operan. Operator ini beroperasi bit per bit sesuai dengan namanya. Sebagai misal, angka 2 dalam bit ditulis 10. Nah, dalam notasi biner, angka 7 ditulis 111. Nah, pada variabel di bawah ini, misalkan X sama dengan 10, maka binernya akan tertulis 00001010. Nah, dalam biner dan Y sama dengan 4, maka akan tertulis 00000100 dalam biner. Nah, di sini ada operator biner, simbol dan, simbol penegasan, simbol apa ini? Simbol iki, kemudian ada simbol ini dan juga simbol ini. Nah, di sini simbolnya bitwise N, yang ini N, yang sini adalah bitwise OR, kemudian ini adalah bitwise NOT, yang ini bitwise XOR, kemudian yang ini adalah bitwise right shift, kemudian yang ini adalah bitwise left shift. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke dalam program operator bitwise. Nah, di sini kita fokus ke sini dulu. Yang dimaksud bitwise 0, bitwise adalah nilainya 0, kemudian di bawahnya ini yang 0 di sini adalah 0, kemudian selanjutnya ini 1 sampai 7. Nah, nilai 0 dalam bitwise itu jumlahnya ada 8 dan nilainya itu 2. Nah, itu maksudnya gimana itu? Nah, kita langsung jalankan run modul operator bitwise. Nah, di sini print format 0, maka di sini akan nilainya 0 semua. Yang di sini ada print format 1. Angka 1 di sini, kenapa ini 1 yang ini? Ini karena nilai dari sebuah bitwise adalah 2, kemudian dia nilainya itu di sini 2 pangkat 0 di sini dan di sini. Ini diganti menjadi 2 dan ini bawahnya itu merupakan pangkat 2 pangkat 0, maka nilainya 1. Kemudian di bawahnya ini ada angka 2. Nah, ini angka 2, makanya nilainya 000000110. Nah, ini karena di sini kan nilainya 2. Kemudian 2 dipangkatkan dengan 1 di sini, maka 2 pangkat 1 nilainya adalah 2, maka di sini posisi satunya. Kemudian yang terakhir adalah nilai 37. Oke, 37 adalah nilainya 00100101. Kenapa bisa seperti ini? Karena yang pertama di sini 1 di sini merupakan 2 pangkat 0 yang artinya 1. Kemudian yang berikutnya, yang 3 dari terakhir ini adalah 2 pangkat 2. 0 di sini nilainya 2, yang bawahnya itu pangkat dipangkatkan, maka 2 pangkat 2 4. Maka kita sudah mempunyai 1 dan 4. Nah, kemudian nilai 1 yang baris ketiga dari awal ini adalah 1 2 3, 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu. Oke, di sini ada operator identitas. Operator identitas adalah operator yang memeriksa apakah dua buah nilai atau variabel berada pada lokasi memori yang sama. Nah, di sini ada operator is dan juga is not. Di sini ada penjelasan jika is benar jika atau true jika kedua operan identik atau menunjukkan ke objek yang sama. Nah, kemudian is not akan menjadi penjelasannya adalah true atau benar jika kedua operan tidak identik, dalam kurung tidak merujuk ke objek yang sama.
Kemudian ada operator keanggotaan. Operator keanggotaan adalah operator yang digunakan untuk memeriksa apakah suatu nilai atau variabel merupakan anggota atau ditemukan di dalam satu data atau suatu data, baik itu string, list, tuple, set, dan dictionary. Di sini ada operator in dan juga operator not in. In di sini akan true atau benar jika nilai atau variabel ditemukan di dalam data. Kemudian akan not in apabila true jika nilai atau variabel akan bernilai benar jika nilai atau variabel tidak ada di dalam data. Oke, kita langsung ke dalam programnya. Operator keanggotaan. Nah, di sini kita akan run. Operator keanggotaan. Nah, ini. Di sini ada variabel perusahaan atau kata perusahaan sama dengan Microsoft. Kemudian ada list pulau. Di sini ada Jawa, Sumatera, Sulawesi. Mahasiswa, nama Rendis Febri. Kemudian asal Lamongan. Nah, di sini print apakah nilai C atau variabel C ada di perusahaan. Nilai C apakah di perusahaan ini ada huruf C. Di sini kan ada, maka di sini akan true. Kemudian yang kedua, apakah Z tidak ada di variabel perusahaan? Maka di sini akan tertulis false karena Z memang tidak ada. Kemudian di sini ada apakah Madura ada di variabel list pulau, Madura in perusahaan apakah? Kemudian di sini akan hasilnya true. Nah, karena Madura tidak ada di variabel list pulau. Kemudian yang terakhir adalah apakah atribut nama ada di dalam variabel mahasiswa. Di sini ada nama, apakah ada di dalam variabel mahasiswa, maka di sini akan bernilai atau menghasilkan true atau benar. Oke, lanjut ke percabangan. Percabangan adalah cara yang digunakan untuk mengambil keputusan apabila di dalam program dihadapkan pada kondisi tertentu. Jumlah kondisinya bisa 1, 2, atau lebih. Percabangan mengevaluasi kondisi atau ekspresi yang hasilnya benar atau salah. Kondisi atau ekspresi tersebut disebut ekspresi boolean. Hasil dari pengecekan kondisi adalah true atau false. Bila benar atau true, maka pernyataan yang ada di dalam blok kondisi tersebut akan dieksekusi. Apabila salah atau false, maka blok pernyataan lain yang akan dieksekusi. Pada Python ada 3 jenis pernyataan yang digunakan untuk percabangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama di sini ada pernyataan if, yang kedua ada if else, dan yang ketiga ada if elif kemudian else. Nah, di sini ada deskripsinya. If, pernyataan if terdiri dari ekspresi boolean diikuti oleh satu baris atau lebih pernyataan. If else, bila pernyataan if benar, maka blok pernyataan if dieksekusi. Apabila salah, maka blok pernyataan else yang dieksekusi. Kemudian if elif else disebut juga if bercabang. Bila ada kemungkinan beberapa kondisi bisa benar, maka digunakan pernyataan if elif atau if elif else. Oke, kita langsung saja ke programnya. Kita buka idle shell Python, klik file, klik open. Kemudian cari berkas di mana kita menyimpan file percabangan. Oke, pemrograman 9 program ini.
Oke. Nah, di sini ada perulangan. Yang pertama perulangan if. Nah, di sini ada komentar, bila bilangan positif tampilkan pesan. Print pernyataan if. Angka sama dengan 5. If jika angka lebih dari 0, maka print angka adalah bilangan positif. Apabila angka minus 1 di sini, maka akan bernilai false atau tidak dieksekusi. Kita jalankan yang pertama dulu. Salah. Run modul. Oke. Nah, di sini karena 5 lebih dari 0, maka di sini akan dihasilkan 5 adalah bilangan positif. Nah, bagaimana kalau kita ganti 5 ini dengan angka minus 1? Nah, harusnya di sini tidak tercantum di dalam hasil running. Nah, di sini di if, pernyataan if ini kosong karena nilainya kurang dari 0. Kalau 5 baru program ini akan ditampilkan. Nah, ini 5 adalah bilangan positif. Kita run lagi. Nah, di sini kemudian ada if else. Program menguji apakah sebuah bilangan positif atau negatif dan menampilkan pesan ke monitor. Nah, print pernyataan if else. Print pernyataan if else adalah untuk ngeprint ini. Pernyataan if else. Nah, ini. Nah, kemudian di sini ada bilangan sama dengan 5. If jika bilangan lebih besar sama dengan 0, maka akan di print positif atau 0. Else apabila bilangan kurang dari sama dengan 0, maka di sini akan di print bilangan negatif. Karena di sini kita memasukkan nilai 5, maka yang akan terjadi adalah pernyataan if nilainya positif atau 0. Maka yang akan dijalankan adalah perintah ini karena di sini kita masukkan 5. Nah, kemudian yang terakhir ada if, elif, else. Nah, di sini kita menguji apakah sebuah bilangan adalah bilangan positif, 0 atau bilangan negatif, dan menampilkan hasilnya pada layar ini. Bilangan sama dengan 5,5. Kemudian di sini ada if jika bilangan lebih dari 0, maka di print bilangan positif. Elif bilangan sama dengan 0, print 0. Apabila bilangannya itu 0, maka kita print 0. Else bisa apabila bilangannya kurang dari sama dengan 0 atau kurang dari 0, maka print bilangan negatif. Nah, di sini kita printnya masukkan nilai 5,5, makanya akan tercantum di sini atau hasilnya ditulis bilangan positif. Nah, apa yang terjadi jika kita isi bilangan ini dengan 0? Maka kita run, pasti hasilnya juga 0. Oke, hasilnya 0. Ini ada pernyataan if. Pernyataan if itu menguji satu buah kondisi. Bila hasilnya benar, maka pernyataan di dalam blok if tersebut akan dieksekusi seperti sebelumnya yang sudah kita tampilkan dalam sebuah program. Apabila salah, maka pernyataan tidak dieksekusi atau tidak diproses. Sintaksnya adalah sebagai berikut. Di sini ada if, tes kondisi, blok pernyataan if. Dan di sini adalah contoh dari gambar atau diagram air atau diagram atau flowchartnya dari pernyataan if. Di sini ada kondisi. Jika kondisi benar, maka kita lanjut ke statement, kemudian kita langkah ke selanjutnya. Jika kondisi salah, maka maka hasil tidak akan ditampilkan. Kemudian ada pernyataan if else. Pernyataan if else menguji dua kondisi. Kondisi pertama kalau benar dan kondisi kedua kalau salah. Sintaksnya adalah sebagai berikut.
Nah, if tes kondisi, blok pernyataan if apabila salah, kemudian kita langsung menuju ke blok pernyataan else. Diagram alir untuk pernyataan if else adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada kondisi. Jika kondisi benar, maka kita akan melakukan atau memproses statement yang pertama. Apabila jika kondisinya salah atau false, maka yang akan diproses adalah statement yang kedua. Kemudian kita lanjut ke berikutnya atau langkah berikutnya. Kemudian ada pernyataan if, elif, dan juga else. Pernyataan if, elif, else digunakan untuk menguji lebih dari dua kondisi. Bila kondisi pada if benar, maka pernyataan di dalamnya yang dieksekusi. Apabila salah, maka kita akan masuk ke pengujian kondisi elif. Terakhir, bila tidak ada if atau elif yang benar, maka kita akan menjalankan program yang berada di blok else. Nah, sintaksnya adalah sebagai berikut. If, tes kondisi, blok pernyataan if, kemudian elif, tes kondisi, blok pernyataan elif, kemudian else, ada di blok pernyataan else. Diagramnya adalah seperti ini. Kondisi pertama, jika benar, kita akan langsung ke statement pertama. Apabila kondisi pertama tidak benar, kita akan lanjut ke kondisi kedua, kemudian lanjut ke statement kedua. Apabila kondisi pertama dan kondisi kedua ini belum juga benar, maka kita akan lanjut ke statement ketiga. Nah, kemudian perulangan. Secara umum Python mengeksekusi program baris per baris, mulai dari baris 1, 2, dan seterusnya. Ada kalanya kita perlu mengeksekusi satu baris atau satu blok kode dalam sebuah program beberapa kali. Hal ini disebut dengan perulangan atau biasa disebut looping atau iterasi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada kondisi, kemudian ini ada conditional kode. Jika kondisi benar, maka kita akan lanjut ke conditional kode, kemudian balik lagi ke kondisi. Nah, di Python perulangan bisa dilakukan dengan dua cara atau metode, yaitu menggunakan for dan menggunakan while. Perulangan dengan menggunakan for, kemudian perulangan dengan menggunakan for memiliki sintaks sebagai berikut. For, var in sequence. Body of for adalah variabel yang digunakan untuk menampung sementara nilai dari sequence pada saat terjadi perulangan. Sequence adalah tipe data berurut seperti string, list, dan tuple. Perulangan terjadi sampai looping mencapai elemen atau anggota terakhir dari sequence. Apabila loop sudah sampai ke elemen terakhir dari sequence, maka program akan keluar dari looping. Sini ada fungsi rank. Fungsi rank dapat digunakan untuk menghasilkan deret bilangan. Rank 10 akan menghasilkan bilangan dari 0 sampai dengan 9. 9 ditambah 1 bilangan 0 menjadi 10 bilangan. Kita juga bisa menentukan batas bawah, batas atas, dan interval dengan format rank. Batas bawah, batas atas, interval. Bila interval dikosongkan, maka nilai default 1 yang akan digunakan. Fungsi rank tidak menyimpan semua nilai dalam memori secara langsung. Ia hanya akan mengingat batas bawah, batas atas, dan interval, dan membangkitkan hasilnya satu persatu hanya bila dipanggil. Untuk membuat fungsi ini langsung menampilkan semua item, kita bisa menggunakan fungsi list dalam kurung buka kurung. Untuk jelasnya perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini ada komentar output rank 0,10. Dan di sini print rank 10, maka outputnya atau hasil programnya adalah 0,1, 0,2, 0,3 sampai dengan 9. Kenapa tidak sampai 10? Karena di sini ada bilangan 0. Bilangan 0 ini disebut sebagai urutan pertama dan 9 ini sebagai urutan ke-10. Maka yang di print hanya 0 sampai dengan 9. Kemudian juga ada output. Kita akan ngeprint memasukkan print list kemudian rank 2 sampai 8, maka outputnya adalah nilai 2, 3, 4 sampai dengan 7. 8-nya juga tidak dijalankan di sebuah program. Kemudian ada print list rank 2, 20 dan juga 3. Dan di sini maksudnya adalah dimulai dari 2
kemudian dengan interval 3, 2 tambah 3, 5 tambah 3, 8, 5 tambah 3, 8, 8 tambah 3 sama dengan 11 sampai dengan 20. Nah 20 ini tidak dicantumkan seperti pada halnya ini 10 yang hanya sampai 9, 8 yang hanya sampai dengan 7. Nah di sini juga 20 sampai dengan yang ditampilkan adalah 17 karena ada interval 3. Nah kita bisa menggunakan fungsi rank, tutup kurung dan buka kurung dan tutup kurung dalam perulangan menggunakan for untuk iterasi bilangan berurut. Hal ini dengan cara mengkombinasikan fungsi rank dengan fungsi len. Fungsi len berfungsi untuk mendapatkan panjang atau jumlah elemen suatu data sekuensial atau berurut. Kemudian di sini ada perulangan menggunakan while. Perulangan menggunakan while akan menjalankan blok pernyataan terus-menerus selama kondisi masih bernilai benar. Adapun sintaks dari perulangan menggunakan while adalah sebagai berikut. While ekspresi. Statement S. Di sini statement itu memasukkan bilangan S bisa terdiri satu baris atau blok pernyataan. Expression merupakan sebuah ekspresi atau kondisi apa saja dan untuk nilai selain 0 dianggap sebagai true. Iterasi akan terus berlanjut selama kondisi benar. Bila kondisi salah, maka program akan keluar dari while dan lanjut ke baris pernyataan di luar while. Adapun diagram alir while adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada expression statement menggunakan S. Di sini ada kondisi if conditional, jika benar adalah lanjut ke conditional kode, kemudian akan ke kondisi lagi. Nah, perhatikan bahwa bila kondisi yang diuji bernilai salah, maka loop tidak akan pernah dieksekusi. Nah, di sini. Apabila kondisinya salah, maka loopnya tidak dieksekusi. Kemudian ada kendali looping. Looping umumnya akan berhenti bila kondisi sudah bernilai salah. Akan tetapi seringkali kita perlu keluar dari looping di tengah jalan tergantung keperluan. Hal ini bisa kita lakukan dengan menggunakan kata kunci break dan continue. Statement break memaksa program keluar dari blok looping di tengah jalan, sedangkan statement continue menyebabkan program langsung melanjut ke step atau interval berikutnya dan mengabaikan atau men-skip baris kode di bawahnya. Nah, jelasnya perhatikan script di bawah ini. Nah, di sini ada for letter in programming. Untuk letter di dalam programming, nah jika letter sama dengan G, kemudian kita break, maka yang akan tampil adalah P, R, dan O tanpa G. Kemudian juga akan di print kata goodbye. Nah, kemudian bila programnya di atas, kita ganti kode break menjadi continue. Nah, di sini kita ganti break di sini menjadi continue, maka yang akan terjadi adalah ini, kita akan mengeprint semua bilangan kecuali semua huruf kecuali huruf G. Nah, ini huruf G tidak ditampilkan karena diabaikan karena kode continue. Oke, setelah tadi kita belajar tentang materi perulangan, maka di sini kita akan membuat sebuah program perulangan. Nah, di sini ada program untuk memasukkan jumlah bilangan dalam satu list. Ini ada list numbers sama dengan buka kurung siku 7,5, 9,8, 4,2, 6,4,1, kemudian tutup kurung siku. Nah, variabel untuk menyimpan jumlah di sini memakai sum sama dengan 0. Iterasinya adalah for each in numbers. Jangan lupa juga kita cantumkan titik 2 ini. Kemudian sum sama dengan sum plus each. Sum di sini ditambah dengan each. Nah, outputnya nanti hasilnya adalah 36. Maka kita print jumlah semuanya, kemudian print sum. Sum di sini adalah sum plus each. Nah, kita coba jalankan. Oke. Perulangan menggunakan for. Jumlah semuanya sum sama dengan 46 dari hasil penjumlahan ini. Kalau tidak percaya silakan cek menggunakan kalkulator. 7
Kita cek dulu menggunakan kalkulator. Oke, 7 ditambah 5 ditambah 9 tambah 8 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 46. Ya, sama hasilnya 46. Kemudian di sini ada perulangan menggunakan rank dan len. Nah, di sini perulangan menggunakan len dan rank. Rank dan len. Nah, di bagian ini jadi. Nah, di sini ada program untuk iterasi list menggunakan pengindeksan. Nah, di sini ada variabel atau masukan mapel sama dengan di dalamnya ada matematika, fisika, kimia. Iterasi list menggunakan indeks for i. For i ini merupakan indeks yang sering digunakan oleh para programmer. Kalau mau diganti for a, for e, for b juga tidak masalah. Tapi saya di sini menggunakan for i untuk i di dalam rank atau di dalam jangkauan, kemudian len mapel. Maka print saya suka mapel i. Nah, di sini maka akan terprint semuanya. Saya suka matematika, kemudian fisika dan juga kimia. Nah, kemudian ada perulangan menggunakan while. Di sini count sama dengan 0, while count kurang dari 0, maka print the count adalah count. Nah, count di sini adalah count di plus 1, kemudian print goodbye. Nah, karena di sini nilainya 5, maka akan di print 0 sampai dengan 4. 5-nya tidak dimasukkan. Karena ini sudah menjadi 5 baris atau 5 urutan 1, 2, 3, 4, kemudian 5. Nah, yang terakhir ada kendali looping. Nah, contoh penggunaan statement break. For letter in programming, kemudian if letter G, kemudian break. Di sini break artinya tidak akan dilanjutkan ke perintah ini, perintah huruf sekarang letter print goodbye. Nah, kita ketika menggunakan break, maka yang akan dihasilkan adalah huruf P, R dan O. Kenapa cuma P, R dan O? Karena di sini kita dibatasi oleh G di sini. Nah, ketika kita break ini diganti dengan continue, maka perintah di bawahnya juga otomatis akan dijalankan. Maka yang terjadi adalah ini. Kendali looping, huruf P, R, O, kemudian R, G-nya juga dilewati karena G di sini sebagai indeks yang tidak dimunculkan di dalam hasil. Maka di sini akan terprint semua programming kecuali dengan huruf G. Kecuali G yang tidak ditampilkan, kemudian juga di sini akan menampilkan goodbye. Nah, kemudian lanjut ke fungsi. Fungsi adalah grup atau blok program untuk melakukan tugas tertentu yang berulang. Fungsi membuat kode program menjadi reusable, artinya hanya didefinisikan sekali saja dan kemudian bisa digunakan berulang kali dari tempat lain di dalam suatu program. Fungsi memecah keseluruhan program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Dengan semakin besar programnya, maka fungsi akan membuatnya menjadi lebih mudah diorganisir dan dimanage. Sejauh ini kita sudah menggunakan beberapa fungsi, misalnya fungsi print, type untuk mendefinisikan sebuah jenis tipe dalam suatu integer ataupun data dan sebagainya. Nah, fungsi tersebut adalah fungsi bawaan dari Python. Kita bisa membuat fungsi kita sendiri sesuai dengan kebutuhan. Mendefinisikan fungsi berikut adalah sintaks yang digunakan untuk membuat fungsi. Nah, di sini kita menggunakan def atau definisi, kemudian function name, kemudian di sini kita masukkan parameter. Di sini ada function docstring, kemudian ada statement, kemudian statementnya kemudian return. Di sini buka kurung siku, expression, kemudian tutup kurung siku.
Oke, penjelasan dari sintaks fungsi di samping. Satu kata kunci def diikuti oleh function name dalam kurung nama fungsi tutup kurung tanda kurung dan tanda titik 2 menandai header atau kepala fungsi. Nah, ini merupakan header atau kepala fungsi. Yang kedua, parameter atau argumen adalah input dari luar yang akan diproses di dalam tubuh fungsi. Kemudian yang ketiga, function docstring, ya ini bersifat opsional, yaitu sebagai string yang digunakan untuk dokumentasi atau penjelasan fungsi. Dalam kurung tanda petik function docstring diletakkan paling atas setelah baris definisi atau def. Yang keempat, setelah itu diletakkan baris-baris pernyataan atau statement. Jangan lupa juga indentasi untuk menandai blok fungsi. Yang kelima, return bersifat opsional. Gunanya adalah untuk mengembalikan suatu nilai expression dari sebuah fungsi. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah program fungsi. Nah, di sini definisi fungsi. Ada komentar mendefinisikan fungsi, definisi, sapa, kemudian kita masukkan inputan nama. Fungsi ini digunakan untuk menyapa seseorang sesuai dengan nama yang dimasukkan sebagai parameter. Nah, print kemudian he atau hi, kemudian kita tambahkan juga nama, kemudian kita tambah kalimat apa kabar. Nah, pemanggilan fungsi output. Nah, outputnya atau hasilnya adalah seperti ini nantinya. Nah, kita memasukkan namanya adalah nama saya sendiri, Sapa, kemudian Adnan. Nah, kita coba jalankan, maka hasilnya adalah hi, Adnan, apa kabar? Nah, seperti ini. Oke, fungsi sudah selesai. Nah, terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.